Oh, Namun, oke. tapi apabila harus pindah ke akun satu yang alih. Baik, Bapak. Sehat kabarnya, Pak? Pak Ali sehat? Sepertinya beliau terlempar ya dari Zoom. Oh, ada. Jadi beliau pakai dua device ya, Bapak dan Ibu. Beliau pakai nama Ali di device yang satunya. Minta tolong Mas host ya untuk dipin. Oke, Bapak bisa unmute? Bisa, Ibu, Oke, suara selamat saya sore. masuk? Selamat siang menjelang sore, Pak. Masuk, Pak. Teman. Oke, sehat nggih, Pak? Sudah siap, Pak Ali? Alhamdulillah sehat, Oke, Ibu. nah, Sudah siap. Alhamdulillah. Nggak ada delay sedikit kayaknya. Baik, mohon izin Pak, sebelum saya berikan sepenuhnya layar untuk Pak Ali, mohon izin saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Ali kepada teman-teman, Bapak dan Ibu audiens, bahwa pemateri kita yang keempat, keynote yang keempat, beliau bernama Dr. Ali Usman, SPD MPD. Saat ini beliau adalah dosen dengan home base program studi pendidikan mohon maaf, pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Jember. Em, Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Jember pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015, beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu pendidikan biologi. Selanjutnya, pada tahun 2021, beliau menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu pendidikan biologi. Kemudian beberapa karya yang beliau terbitkan ada book chapter, kemudian buku referensi juga di 3 tahun terakhir, ada juga karya ilmiah atau artikel yang berfokus pada beberapa topik ya. Beberapa yang saya highlight di sini ada tentang um, biology teacher, technological, pedagogical content knowledge, kemudian beberapa karya lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ali, waktu untuk presentasi adalah 30 menit, kemudian tanya jawab 10 sampai 15 menit. Ngoten nggih? Apakah sampun siap, Bapak? Siap, Ibu. Siap nih, kalau begitu layar sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Dr. Ali Usmin. Disilakan. Terima kasih. Mohon izin untuk share layar. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya Bapak Ali terlempar dari Zoom. Kami akan coba hubungi beliau terlebih dahulu. Oke, sembari menunggu Pak Ali kembali join, ada beberapa informasi terkait presentasi yang akan beliau paparkan pada siang hari ini. Em, Judul dari pemaparan beliau adalah Tren Penelitian Keterampilan Sosial di Asia. Systematic Literature Review. Baik, ini siapa yang share screen ya? Oh, nggih, dari Pak Ali. Mungkin bisa di end dulu Pak, sharing screen-nya. Yang tampil di kami ini Zoom-nya Pak, website Zoom-nya.
Mohon info juga mungkin Pak Ali pakai akun yang mana nih untuk presentasi supaya bisa kami spotlight Pak. Mohon izin Pak Ali, apakah masih ada di Zoom? Aku Ali, oh. Nggih, maaf ya Pak ya. Jadi Pak Ali, karena tadi sempat terlempar sepertinya. Pak Ali. Bisakah unmute Pak? J. Tadi ada error G, Pak, Sudah. waktu share screen. G. Tadi yang di share itu screennya bukan PPT, Pak. Ya itu kok nggak bisa ini? Apakah nanti kalau nggak Eh, bisa bi- Bisa tadi, Pak. Cuman tadi keliru tab-nya aja. Pindah tab ya. mana ini? Saya banyak sekali ini saya buka ini ya. G. Ditutup Coba aja, Pak, yang mungkin kurang perlu. Nah, coba stop satu. sebelum share screen, yang ada di layar itu adalah PPT yang mau di-sharing. Gitu. Nah, jadi nanti Nah, waktu share screen udah langsung ke sana. ya itu seharusnya PPT-nya sudah muncul, hilang lagi ini. Coba saya buka. Ngapunten Pak Ali pakai Canva kah atau PPT yang di PowerPoint itu offline? Canva, Bu. Ini, Bu. Oh, Canva. Langsung di Canva. Ini berarti bisa langsung itu di Canva nanti terus di slideshow dulu ya, baru kembali ke Zoom. Setelah itu share screen-nya langsung diarahkan ke Canva-nya. Nah, Apa seperti ini? G, di slideshow dulu mungkin G Pak. Slideshow-nya di mana ini? Kanan Paling di bawah. bawah ini ada seharusnya kanan bawah. Kalau itu, nah G, kanan bawah. Kok tambah hilang, Bu? Bukan ke situ Pak. Kembali ke yang tadi. Ya, coba saya kembali lagi. Oke. Nah, ini. Nah, niku kanan bawah yang ada panah dua, Pak. Nah, ini ke atas gini ya. Nah, betul. G. Siap, sudah terlihat. Sudah nggih, Bu? Siap, aman. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya awali kegiatan penelitian yang pernah saya lakukan yang berjudul tentang tren penelitian keterampilan sosial di Asia, Systematic Literature Review dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi dalam penelitian ini diawali dari kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kemampuan akademik, tetapi juga oleh kemampuan siswa dalam membangun interaksi sosial yang positif sebagai dari perkembangan individu secara menyeluruh. Lebih lanjut, dalam konteks pendidikan modern, keterampilan sosial menjadi salah satu kompetensi penting karena membantu siswa untuk berkomunikasi secara aktif, membantu bekerja sama, membantu menunjukkan empati, membantu menyelesaikan konflik, serta membantu beradaptasi dalam berbagai situasi pembelajaran dan kehidupan sosial. Hal tersebut pernah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Sok 2023, Yamoa 2020, Genovesi 2022, dan Hasan 2023. Keterampilan sosial juga diketahui berkontribusi terhadap keberhasilan pembelajaran. Selain itu juga kesehatan mental, kemampuan pemecahan masalah, dan perkembangan akademik siswa. Sampaikan oleh Sanko 2023. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan sosial semakin dipandang sebagai bagian yang penting dalam menciptakan pembelajaran yang holistik dan berpusat pada keperkembangan siswa.
Jadi pembelajaran hari ini, pembelajaran modern itu tidak lagi hanya berpusat kepada kemampuan akademik siswa saja, tetapi sudah banyak penelitian yang melakukan penelitian bahwa pembelajaran yang baik itu juga harus memperhatikan pentingnya keterampilan sosial siswa. Lebih lanjut, nah ini sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pengalaman belajar siswa. Hal tersebut disampaikan oleh banyak peneliti, mulai dari Hajowski 2021, Soares 2021 dan 2020, Kimmer 2022, Safruddin 2020, Baragas 2020, Sin dan Rahman 2019. Di mana Hajowski 2001 melaporkan bahwa hubungan guru dan siswa yang hubungan positif berkaitan secara signifikan dengan perkembangan keterampilan sosial siswa sejak pendidikan dasar. Lebih lanjut, yang disampaikan oleh penelitian berikutnya, Soares 2020 dan 2021, Keimer 2022, menunjukkan bahwa keterampilan sosial berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi akademik, berkontribusi terhadap keterampilan belajar, serta berkontribusi terhadap prestasi akademik siswa. Dalam konteks pembelajaran, berbagai pendekatan seperti collaborative learning, community of inquiry, game-based learning, service learning, hingga penggunaan teknologi seperti augmented reality atau AR dan media digital juga dilaporkan mampu mendukung keterampilan sosial siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Safruddin, Baragas, Sin 2019, bahwa ternyata media digital mendukung keterampilan sosial siswa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan sosial tidak hanya berfungsi sebagai interpersonal, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan perkembangan siswa secara lebih luas. Jadi, di sini kita sepakati ya bahwa ternyata keterampilan sosial itu tidak hanya mempengaruhi interpersonal siswa, tetapi keterampilan sosial juga mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan perkembangan siswa secara lebih luas. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan, meskipun demikian, pengembangan keterampilan sosial dalam pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut disampaikan oleh Batre 2023, Ganes 2023, Morales 2023, dan Supianto 2020. Lebih lanjut, proses pembelajaran di sekolah masih cenderung berorientasi pada pencapaian aspek kognitif dan penguasaan materi akademik, sementara penguatan keterampilan sosial belum memperoleh perhatian yang optimal. Batre dan Ganes. Lebih lanjut, beberapa guru juga masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam RPP, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, termasuk dalam menentukan indikator dan melakukan penilaian keterampilan sosial siswa secara tepat. Akibatnya, sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam berkomunikasi, bekerja sama, menunjukkan empati, dan membangun hubungan sosial yang positif di lingkungan belajar. Banyak sekali kesulitan yang berdampak kepada siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial masih menjadi isu penting untuk
diberikan perhatian atau menjadi informasi penting yang masih perlu diperhatikan, terlebih dalam praktek pembelajaran. Seiring meningkatnya perhatian terhadap pentingnya keterampilan sosial, penelitian mengenai social skill atau keterampilan sosial dalam konteks pendidikan juga mengalami perkembangan yang signifikan di Asia. Penelitian tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, berbagai bidang ilmu, berbagai pendekatan pembelajaran, berbagai penggunaan teknologi pendidikan, serta berbagai konteks sosial dan budaya yang beragam. Namun demikian, penelitian mengenai keterampilan sosial di Asia masih tersebar dalam berbagai tema dan konteks penelitian yang berbeda, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, mengenai tren publikasi, mengenai fokus kajian, pola kolaborasi, serta mengenai arah perkembangan penelitian terkait keterampilan sosial di kawasan Asia. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada intervensi atau konteks pembelajaran tertentu, sedangkan kajian yang secara sistematis mensintesis perkembangan penelitian keterampilan sosial di Asia masih terbatas. Nah, berdasarkan kondisi tersebut yang saya sampaikan, eh, maka diperlukanlah suatu sistematik literatur review yang menganalisis dan mensintesis perkembangan penelitian mengenai keterampilan sosial dalam konteks pendidikan di Asia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren penelitian, distribusi bidang kajian, kontribusi negara, tema-tema dominan penelitian, serta implikasi pengembangan keterampilan sosial dalam proses pembelajaran. Selain itu, hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi arah penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pendidikan yang mendukung penguatan keterampilan sosial siswa di berbagai konteks pembelajaran. Maka eh, metode yang digunakan untuk melakukan literatur review itu seperti ini prosesnya, di mana ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu identifikasi, kemudian screening dan include. Nah, dalam proses identifikasi ada beberapa indikator yang dipakai, yaitu terkait data yang dipilih, dokumen, tahun, dan seterusnya, termasuk sampai ke bahasa. Dari proses identifikasi ditemukanlah artikel yang bukan cukup, ini sangat banyak, yaitu 2000-an. Kemudian dari artikel 2000-an tersebut dilakukanlah screening. Di mana screening pertama yaitu terkait keyword, di mana keywordnya harus seperti ini: education, social skill, student, dan itu ditemukan adalah artikel yang cocok, yaitu ada 1922. Jadi ada 1000 lebih yang tidak cocok dan harus dibuang. Kemudian tahap berikutnya, screening berikutnya terkait negara, yang dipilih hanya beberapa negara dan didapatkan hanya 300. Screening berikutnya dari 300 lakukan tipe. Jadi selain tipe yang dipilih yaitu jurnal, conference, dan proceeding. Selain tipe dokumen ini seperti buku atau yang lainnya eh, dikeluarkan, dan akhirnya dapatlah 69. Dan yang masuk yaitu tentang social skill hanya 37. Dari metode inilah dilakukan analisis, kemudian didapatkan hasil terkait keterampilan sosial. Maka untuk hasil dan diskusi, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai keterampilan sosial dalam konteks pendidikan di Asia melalui pendekatan sistematik literatur review. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian mengenai keterampilan sosial berkembang dalam berbagai bidang ilmu,
dalam berbagai pendekatan pembelajaran dan konteks pendidikan yang beragam. Dari hal tersebutlah, secara umum temuan penelitian dikelompokkan ke dalam 4 tema utama, yaitu yang pertama, distribusi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Kemudian, tren publikasi penelitian. Yang ketiga, kontribusi negara dan kolaborasi penelitian. Serta yang terakhir, perkembangan tema dan fokus penelitian keterampilan sosial dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang saya sampaikan untuk hasil dan diskusi yang pertama, yaitu distribusi penelitian keterampilan sosial dalam berbagai bidang ilmu. Nah, ini merupakan gambar dokumen berdasarkan bidang ilmu. Dari sini, distribusi artikel berdasarkan bidang ilmu menunjukkan bahwa penelitian mengenai keterampilan sosial berkembang secara multidisipliner. Jadi, banyak sekali bidang-bidang ilmu yang sudah mengkaji terkait keterampilan sosial. Berdasarkan hasil analisis dari data Scopus tahun 2018 sampai 2023, penelitian keterampilan sosial paling banyak ditemukan pada bidang ilmu sosial. Kemudian diikuti oleh bidang ilmu yang lain, yaitu psikologi, profesi kesehatan, kedokteran, ilmu komputer, dan bidang ilmu lainnya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian dari kajian psikologi atau berhubungan dengan interpersonal siswa, tetapi eh, berkembang menjadi isu yang penting dan diperhatikan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam pendidikan dan pembelajaran. Karena selama ini mungkin memang orang social science itu memang rumahnya di psikologi ya, tetapi ternyata keterampilan sosial juga banyak sekali dikaji oleh bidang ilmu social science. Dominasi bidang ilmu sosial mengindikasikan bahwa keterampilan sosial dipandang sebagai salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi kualitas interaksi, partisipasi, partisipasi belajar, kemampuan kolaborasi, dan perkembangan karakter siswa dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, munculnya penelitian dalam bidang teknologi pendidikan, ya tadi sudah ada ya, teknologi pendidikan, ilmu komputer, dan media digital menunjukkan adanya perubahan fokus penelitian menuju integrasi keterampilan sosial dan perkembangan teknologi pembelajaran. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan pembelajaran digital, collaborative learning, dan teknologi interaktif dan dalam proses pembelajaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Baragas, Sin, yang menunjukkan bahwa penggunaan augmented reality, permainan edukatif, dan media interaktif dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Jadi, selain bidang ilmu social science, ternyata sekarang ilmu komputer, teknologi pendidikan, dan media digital itu juga memperhatikan tentang pentingnya keterampilan sosial dalam proses pembelajaran. Gitu. Di sisi lain, distribusi penelitian yang tersebar di berbagai bidang juga menunjukkan bahwa konsep keterampilan sosial memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek perkembangan siswa seperti kemampuan komunikasi, empati, kepemimpinan, kerjasama, hingga kemampuan adaptasi dan dalam lingkungan sosial dan akademik. Dengan demikian, penelitian keterampilan sosial di Asia menunjukkan kecenderungan berkembang yang baik serta lintas disiplin bidang studi. Kemudian kita lanjut ke hasil dan diskusi berikutnya terkait tren perkembangan penelitian keterampilan sosial. Nah,
Ini gambar 3 ini merupakan tren jumlah dokumen di bidang ilmu sosial. Jadi sini saya fokus ke ilmu sosial ya. Saya lanjutkan. Hasil analisis tren publikasi menunjukkan bahwa penelitian mengenai keterampilan sosial di Asia mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2018 sampai 2023. Peningkatan jumlah publikasi terutama terlihat pada periode setelah tahun 2000, sebenarnya ini lebih tahun 2019 ya, mendekati 2020, yang menunjukkan peningkatan perhatian penelitian terhadap pentingnya keterampilan sosial dalam proses pembelajaran. Nah, dari dua indikator ini kita memaknainya bahwa peningkatan perhatian terhadap keterampilan sosial kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan paradigma pendidikan yang tidak lagi hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga penguasaan kompetensi interpersonal, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan adaptasi. Kemudian, selain itu, terdapat perubahan sistem pembelajaran ya, terutama setelah pasca pandemi juga mendorong meningkatnya perhatian terhadap pentingnya interaksi sosial, juga mendorong pentingnya kemampuan komunikasi, mendorong pentingnya keterampilan kolaboratif siswa dalam lingkungan belajar yang semakin digital dan fleksibel. Itu benar-benar kita rasakan ya kemarin pasca pandemi itu terkait sistem pembelajaran. Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial semakin dipandang sebagai bagian penting dalam keberhasilan pembelajaran. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan keterampilan sosial yang baik cenderung memiliki kemampuan adaptasi akademik, keterlibatan belajar, dan kemampuan kerja sama yang lebih baik dibandingkan siswa dengan keterampilan sosial yang rendah. Itu disampaikan oleh Suarez 2020 dan 2021. Meskipun demikian, tren publikasi yang mengalami fluktuasi juga menunjukkan bahwa penelitian keterampilan sosial di Asia masih berkembang secara tidak merata. Beberapa bidang kajian masih didominasi oleh penelitian deskriptif dan intervensi pembelajaran skala kecil, sehingga pengembangan penelitian longitudinal, lintas budaya, serta berbagai evaluasi implementasi masih perlu diperkuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian keterampilan sosial di Asia masih memiliki peluang yang sangat besar ya untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam menguji efektivitas implementasi keterampilan sosial pada berbagai konteks pendidikan. Saya lanjutkan untuk hasil berikutnya tentang kontribusi negara dan kolaborasi penelitian. Nah, ini merupakan gambar 4 di mana gambar ini menjelaskan dokumen berdasarkan negara atau wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah publikasi penelitian keterampilan sosial tertinggi dibandingkan negara Asia lainnya, diikuti oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya kolaborasi lintas negara dalam mengembangkan penelitian keterampilan sosial. Nah, kita maknai bersama bahwa dominasi Indonesia dalam publikasi penelitian kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap pendidikan karakter, pembelajaran kolaboratif, dan penguatan kompetensi ABADO 1 dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Memang pendidikan nasional di Indonesia tahun-tahun ini memang diharapkan untuk fokus pada peningkatan karakter, pembelajaran kolaborasi, dan kompetensi ABA 21, sehingga kemungkinan ini membuat negara Indonesia menyumbang dokumen yang lebih banyak daripada negara Asia yang lainnya. Selain itu, integrasi keterampilan sosial dalam kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, serta peningkatan publikasi internasional dari berbagai perguruan tinggi juga dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah penelitian di bidang ini. Itu memang sangat benar sekali bahwa ada kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum yang memang fokus pada keterampilan sosial di
Indonesia. Lebih lanjut, kolaborasi lintas negara menunjukkan bahwa penelitian keterampilan sosial mulai berkembang menuju kajian yang lebih global dan multidimensional. Kolaborasi tersebut memungkinkan pertukaran perspektif pendidikan, pertukaran budaya, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda dalam memahami perkembangan keterampilan sosial siswa. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa distribusi penelitian masih terkonsentrasi pada beberapa negara tertentu sehingga representasi penelitian keterampilan sosial di Asia belum sepenuhnya merata. Beberapa negara masih memiliki jumlah publikasi yang relatif rendah sehingga diperlukan penguatan kolaborasi penelitian dan pengembangan jaringan akademik yang lebih luas untuk memperkaya perspektif penelitian keterampilan sosial di kawasan Asia. Selain itu, perbedaan konteks sosial, perbedaan konteks budaya, dan sistem pendidikan antar negara juga dapat mempengaruhi fokus dan pendekatan penelitian keterampilan sosial. Oleh karena itu, penelitian lintas budaya dan kooperatif studi menjadi penting untuk memahami bagaimana keterampilan sosial berkembang dalam berbagai konteks pendidikan di Asia. Ini yang terakhir, hasil diskusi yang akan saya sampaikan yaitu terkait perkembangan tema dan fokus penelitian keterampilan sosial. Dari tabel ini, tabel informasi penting terkait keterampilan sosial, di sini ada 27 ada 20 mana mau saya ini kok hilang. Ada 27 jurnal dengan jumlah referensi 37, di mana sintesis yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa penelitian keterampilan sosial di Asia berkembang dalam berbagai tema utama seperti tema collaborative learning, tema game-based learning, tema social emotion learning, service learning, penggunaan teknologi pendidikan, hubungan guru dan siswa, serta tema pengembangan karakter dan kemampuan adaptasi siswa. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial memiliki hubungan positif dengan kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Seperti yang disampaikan Hajowski 2001 menunjukkan bahwa hubungan guru dan siswa yang positif berkontribusi terhadap perkembangan keterampilan sosial siswa. Selain itu, penelitian Soares menunjukkan bahwa keterampilan sosial berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi akademik siswa. Kemudian, dalam konteks pembelajaran, berbagai model pembelajaran kolaboratif seperti community of inquiry, project-based learning, collaborative learning, dan game-based learning juga diketahui mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan komunikasi, kerjasama, dan kemampuan interpersonal siswa. Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan juga mempengaruhi arah penelitian keterampilan sosial siswa. Penggunaan AR, permainan edukatif, media digital, dan pembelajaran interaktif dilaporkan mampu membantu meningkatkan interaksi sosial dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Itu disampaikan oleh Barages Ratnawati 2020. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfokus sebagai media. Tadi teknologi tidak hanya berfokus sebagai media pembelajaran, tetapi teknologi juga menjadi sarana pengembangan keterampilan sosial siswa. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan dampak positif keterampilan sosial terhadap pembelajaran, beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda. Yang disampaikan oleh Yanuarto 2023 misalnya melaporkan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara kemampuan kognitif dan keterampilan sosial siswa. Nah, ini
Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan keterampilan sosial kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan belajar, pendekatan pembelajaran, budaya, kualitas interaksi sosial, dan karakter siswa. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan keterampilan sosial merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tertentu. Selain itu, beberapa Izin, penelitian juga Bapak, menunjukkan mungkin gimana? 5 menit lagi nggih untuk Oh, presentasinya. oke. Nanti kita Selain itu lanjut ke beberapa tanya jawab. Nggih, Bu, saya lanjutkan. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menilai keterampilan sosial siswa karena keterbatasan pemahaman indikator, instrumen penilaian, dan implementasi pembelajaran berketerampilan sosial. Langsung saja kesimpulan. Jadi, hasil sistematik literatur review ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial memiliki peran penting dalam mendukung kualitas proses pembelajaran dan perkembangan siswa dalam berbagai konteks pendidikan di Asia. Penelitian mengenai keterampilan sosial mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada periode 2018 sampai 2003 dan tersebar dalam berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, psikologi, teknologi pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial telah berkembang menjadi isu multidisipliner yang semakin memperoleh perhatian dan penelitian pendidikan modern. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keterampilan sosial memiliki hubungan yang erat dengan kualitas interaksi sosial, kemampuan adaptasi akademik, komunikasi, kolaborasi, motivasi, dan perkembangan karakter siswa. Berbagai penelitian tadi sudah disampaikan bahwa ternyata AR dan model-model pembelajaran juga berpengaruh. Tetapi eh, juga perlu memperhatikan bahwa eh, ada penelitian yang menyatakan bahwa keterampilan sosial juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa. Hal tersebut kita harus perhatikan. Ternyata keterampilan sosial itu sesuatu yang kompleks dan harus mendapat perhatian yang lebih. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari hasil kajian literatur review. Saya kembalikan ke moderator. Kepala lembaga. Oke, siap. Terima kasih Bapak Dr. Ali Usman atas presentasi yang telah dipaparkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu audiens, kita punya waktu 10 menit nggih, untuk tanya jawab dengan beliau. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk menanyakan langsung, bisa raise hand, kemudian kami akan berikan kesempatan, atau bisa menuliskan di kolom chat. Oke, monggo Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin raise hand, tentang keterampilan sosial di Asia. Trennya nggih, tren keterampilan Asia, keterampilan sosial di Asia. Bila Iya. Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh silakan tuliskan di kolom chat, atau jika berkenan untuk ngobrol langsung dengan beliau, bisa raise hand. Sepertinya nggak ada ini. Pak Ali, izin izin membacakan ada satu pertanyaan, tapi masuknya ke private chat di saya nih, mungkin keliru ngeklik ya. Oh, oke. Pertanyaannya dari atas nama siapa ini ya? Oh, namanya merek HP-nya nih, Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak digitalisasi dan media sosial mengubah arah penelitian keterampilan sosial di Asia? Ngoten pertanyaannya, Pak. Ah, bisa diulangi lagi, Bu. Bagaimana? Bagaimana dampak digitalisasi dan media sosial, Pak, mengubah arah penelitian keterampilan sosial di Asia? Oh, ya. Dampaknya. Ah, terima kasih. Terkait digitalisasi, misalnya penggunaan AI ini, saat ini sebenarnya saya juga sudah melakukan penelitian dengan Bu Indri, Bu Buni di sini, lintas budaya.
Ngapunten sepertinya nge-lag ya. Nge-freeze, Pak. Pak Ali. Mohon izin, Pak Ali. Suara saya nggak masuk atau gimana? Sudah, Pak. Masuk. Tadi sempat nge-freeze saja. Mungkin Oh, bisa nggih, diulang ya, Pak? nggih. Jadi langsung saya sampaikan hasil penelitian terbaru kami, nggih, terkait penggunaan digital itu ini terbaru bahwa ternyata ada perbedaan mahasiswa di Indonesia sama Malaysia terkait penggunaan teknologi. Jadi keterampilan sosial kita hampir mirip ya dengan keterampilan sosial itu adalah sikap sosial tapi hampir mirip. Jadi ternyata mahasiswa di Indonesia itu terkait penggunaan teknologi itu cenderung dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Tetapi jika diuji lebih lanjut, penggunaan teknologi tersebut hanya berhenti di sekedar menggunakan saja, belum sampai bahwa teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, untuk mencari dan mendapatkan informasi. Hal tersebut berbeda dengan mahasiswa di Malaysia yang penggunaan teknologi juga dipengaruhi oleh sikap sosial, tetapi jika diuji lebih lanjut, ternyata ada dampak lebih mendalam, yaitu teknologi tersebut terus dipakai untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi, eh, keterampilan sosial yang dikembangkan menggunakan media digital di Indonesia hanya cenderung eh, sampai penggunaan saja, belum mungkin hanya mampu meningkatkan komunikasi, tetapi hanya komunikasi yang dasar saja, yang edelgan, tapi belum sampai meningkatkan, ayo berkomunikasi lebih mendalam dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi belum mengajari siswa bagaimana mencari, mendapatkan bahkan menggunakan pengetahuan dari teknologi tersebut, gitu. Jadi teknologi hanya sekedar administrasi penggunaan. Nah, hal tersebut harus perlu diperhatikan oleh guru atau dosen atau pendidik bahwa penggunaan teknologi dalam meningkatkan keterampilan sosial itu memang bisa, tetapi harus jangan hanya sekedar memakai saja, tapi kalau bisa teknologi itu membantu mahasiswa atau siswa benar-benar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Itu hasil dari penelitian kami. Artikelnya masih dalam proses review ronde kedua. Semoga segera terbit. Terima kasih, Bu Kuni. Oke, siap. Saya rasa sangat jelas nih jawaban yang disampaikan. Namun mungkin ada tanggapan dari penanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf. Mungkin waktu yang tersisa hanya tidak sampai 5 menit, ya. Jadi mungkin boleh kita akhiri sesi dari keynote speaker yang terakhir. Mungkin dari Bapak keynote speaker, Pak Ali, apakah ada closing statement mungkin sebelum kami tutup? Closing statement yaitu terkait media buku ini tadi sesuai dengan pertanyaan tadi eh, pesan saya jika media digital digunakan dalam proses pembelajaran pastikan kepada anak didik kita jangan hanya menggunakan informasi dari yang diberikan dari media digital misalnya dari ChatGPT, tetapi pastikan anak didik kita untuk dapat mereview atau SQ3R informasi yang diberikan dari media digital, menganalisis dan mengucapkan dengan kalimatnya sendiri. Kebanyakan siswa kita itu membunyikan tulisan dari ChatGPT yang diberikan.
Jadi jangan sampai membunyikan tulisan atau membacakan tulisan. Pastikan anak didik kita harus memperoleh ilmu dan pengetahuan dari digital yang digunakan. Terima kasih. Itu closing statement dari saya. Saya akhiri nggih, Bu. Saya tutup nggih, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bijak Bapak closing statement-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan audiens juga bisa menangkap pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ali Usman. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan kami di Kopi Latte 2026, Bapak. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa bergabung kembali di lain event. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena sesi